Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mai Anggraini, NIM 1830101067 dari PAIB semester 6. Ini ujian hafalan saya, Bu. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya, dan sungguh kami akan mendatangkan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar kepada orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang apabila mendapat musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat berkah yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya Quran Surat An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim min humami atajaldah wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya dengan 100 kali dera, dan janganlah kamu berbelas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu melaksanakan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah hukuman keduanya disaksikan oleh sekelompok orang-orang beriman. Selanjutnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhfatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat ke-11. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lainnya, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok lebih baik dari kaum yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lainnya, karena boleh jadi wanita yang diolok-olok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah mencela dirimu sendiri, dan janganlah saling panggil-memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Maka bertaubatlah kepada Allah, jika tidak, itulah orang yang benar-benar zalim. Ayat ke-12. Artinya, hai orang-orang yang beriman,
Jauhilah kebanyakan dari berprasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Sukakah salah satu di antara kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ayat ke-13 artinya yaitu, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan, menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selanjutnya Quran surat Al-Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah Luqman berkata, hai anakku janganlah mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Ayat 14 artinya yaitu, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapihnya dalam 2 tahun, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Kepada ibu bapakmu, sesungguhnya hanya kepadakulah kembalimu. Ayat 15 artinya yaitu, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan sesuatu dengan aku yang tidak diketahui pengetahuannya olehmu, maka jangan ikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Dan hanya kepadakulah kembalimu. Ayat 16. Luqman berkata, ayat 16 dan hanya kepadakulah kembalimu, dan kuberikan apa yang telah kamu kerjakan. Ayat 16. Luqman berkata, hai anakku, jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi yang ada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mengeluarkannya, dan sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Allah Maha halus lagi Maha menyayangi. Ayat ke-17 yaitu artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat kepada kebaikan, dan cegahlah mereka kepada kemungkaran, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu, dan sesungguhnya hal yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Demikianlah hafalan dari saya, Bu. Maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.